الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rawdah rahimakumullah. Pertama hendaknya kita syukur kepada Allah Ta'ala. Karena kita yang di sini, yang hadir di masjid ini adalah hamba Allah yang dipilih untuk diberikan nikmat sehat, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah. Ini kita syukuri karena tidak semua orang saat ini bisa melakukan seperti yang kita rasakan saat ini.
Di luar sana ada saudara kita yang kepingin datang ke masjid tapi sakit, nggak bisa. Ada yang kepingin sholat Jumat di masjid tapi dalam keadaan musafir, di dalam kereta api, di pesawat, nggak bisa datang ke masjid. Tidak diberikan nikmat kesempatan ibadah. Nah ini kita syukuri. Terlebih yang kita syukuri adalah nikmat iman. Tadi ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, ada saudara kita di luar sana yang hatinya tidak tergerak sama sekali untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Sedangkan kita ketika hari ini kita bangun tidur, kita tahu hari ini adalah hari Jumat, terbersit di hati kita nanti siang akan sholat Jumat. Nah ini tidak akan terjadi kalau dalam hati kita tidak ada iman. Sebab itu iman ini adalah sesuatu yang sangat mahal, ayo kita syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, hambaku kalau kamu syukur akan aku tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, Allah mengingatkan inna adzabi lasyadid. Allah itu punya azab yang pedih sekali. Saking pedihnya sampai-sampai dalam surah An-Naba dikatakan nanti di akhirat ada orang yang mengatakan ya qulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ada yang mengatakan aduh seandainya dulu saya di dunia saya menjadi tanah saja. Kenapa dia mengatakan macam itu? Karena saking tidak tahannya menerima azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahullah, wajib bagi khatib untuk menyampaikan satu wasiat penting. Yang mana kalau dalam madhab Syafi'i khatib tidak menyampaikan wasiat ini, maka khutbah Jum'ahnya batal karena termasuk rukun khutbah. Wasiatnya adalah ittaqullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Wasiat ini penting sampai-sampai setiap hari Jumat dimanapun kita berada, khatib senantiasa wasiat ittaqullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan wasiat ini disampaikan seminggu sekali sejak 15 abad yang lalu. Allah perintah kita sholat, ayo kita sholat. Allah perintah kita untuk berbuat baik, beramal soleh, ayo kita lakukan. Allah melarang kita minum minuman keras, ya gak usah minum. Allah melarang kita mencuri, ya gak usah mencuri. Allah melarang kita berzina, ya gak usah berzina. Dua hal ini kita laksanakan, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib, ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib menyampaikan, mengingatkan apa yang tadi disampaikan oleh Bilal Jumat ketika mengutip satu hadis. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhutub faqad laghawta. Nah, ini di masjid-masjid lain sering terjadi. Katanya kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Bilal dari hadis Abu Hurairah, idza qulta li sahibika, apabila kamu berkata kepada temanmu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ngomong ke temannya apa? Ansid, diam kamu. Menengok, berbicara semacam itu. Wal imam yakhutub, padahal imam sedang khutbah, faqad laghaw, maka Jumatanmu bermasalah. Dalam riwayat lain, pada Jumatalah, maka tidak ada Jumatan bagi dia. Nah, sebab itu ketika khatib naik di atas mimbar khutbah, ayo kita konsisten untuk diam. Kalau seumpama di masjid-masjid lain, terutama kadang ada anak-anak kecil, itu tarbiyahnya di luar, jangan di masjid. Ketika mereka berisik, jangan kita ngomongnya diam kamu. Nah itu nanti melanggar apa yang disampaikan dalam hadis tadi yang disampaikan oleh
Bilal, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yaktub faqad laghota. Kalau kamu bilang ke temanmu pada hari Jumat, padahal imam sudah naik di atas mimbar, kamu bilang diam, matanya bermasalah. Nah, termasuk zaman sekarang. Minggu kemarin saya di Jakarta, itu Jumatan ada orang yang WhatsApp-an. Nah, itu sama saja. WhatsApp itu chatting itu bercakap-cakap, itu sama saja. Padahal Jumatan lah, nggak ada Jumatan bagi dia. Nah, ini kita ingat. Jadi kalau kita bawa anak untuk mendidik sholat, anak kita ini kalau di masjid rawan untuk berbicara, nggak masalah. Tapi ketika sebelum ke masjid diingatkan, namanya tarbiyah pendidikan. Nah nanti kalau di masjid khotib naik mimbar jangan bicara. Besoknya lagi diulangi lagi, minggu depannya bicara lagi, diingatkan lagi. Namanya pendidikan ya semacam itu. Tetapi mengingatkannya ketika di rumah sebelum melaksanakan sholat Jumat, diingatkan terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Saya, panjenengan semua pasti pernah melakukan perbuatan yang bernilai dosa. Kullu bani Adam khata', katanya kanjeng Nabi, anak cucu Nabi Adam itu semuanya tukang bikin salah, tukang bikin dosa. Wa khairul khata' tawwab. Tapi dari setiap yang pasti melakukan amal dosa itu ada yang paling baik. Siapa itu? Yang menyempatkan diri untuk taubat. Jadi melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa itu manusiawi. Tetapi hendaknya dia sadar kalau itu salah. Dia sadar kalau itu dosa. Kalau sudah tahu dia salah, maka yang paling baik itu adalah bertaubat. Taubat itu apa? Ar-ruju' ila Allah. Dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah. Dia kembali kepada Allah. Dulu dia pernah melakukan maksiat, minum minuman keras, itu satu langkah menjauh dari Allah. Dia mencuri, satu langkah lagi menjauh dari Allah. Dia berzina, satu langkah lagi menjauh dari Allah. Dia korupsi, satu langkah lagi menjauh dari Allah. Semakin jauh, dan semakin jauh. Kemudian pada satu kesempatan dia berniat untuk taubat, artinya dia rujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Orang kalau taubat, paling tidak yang dia inginkan itu adalah bagaimana caranya agar dosa-dosa yang pernah dilakukan ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada banyak. Dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis Nabi banyak cara bagaimana agar Allah memaafkan dosa kita. Keterangan para ulama, trik bagaimana Allah memaafkan dosa kita ya banyak juga. Namun dalam kesempatan khutbah Jumat pada kali ini, khatib ingin menyampaikan satu ayat. Di situ Allah memberikan bocoran informasi bagaimana kita yang pasti melakukan dosa ini, dosanya dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada jamaah Masjid Ar-Raudhah itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan dengan satu hal saja. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Karena mukhatab kalimat kul, lafaz kul itu adalah kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, umatku, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ittiba kepada kanjeng Nabi. Kalau sudah ittiba, ikut sama Rasulullah, yuhibbukumullah, biarkanlah Allah yang mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah SWT memaafkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah Ta'ala menginformasikan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi dalam ayat ini dijelaskan cara agar Allah memaafkan dosa kita. Salah satunya adalah ittiba kepada kanjeng Nabi. Ittiba sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana ya? Banyak. Dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, itu semuanya adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diikuti. Contoh hal sederhana saja. Ketika kita masuk masjid, kita ikut Rasulullah kalau masuk masjid caranya bagaimana sih? Oh, pakai kaki kanan terlebih dahulu. Oh, berdoa dulu, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, dipraktekkan. Nah, itu namanya ittiba kepada kanjeng Nabi, ikut kepada Nabi. Masuk ke toilet bagaimana sih? Oh, Rasulullah pakai kaki kiri dahulu, baca doa dulu. Oh, nanti kita setelah sholat Jumat pergi ke kantor, habis itu sore pulang kerja. Di jalan ketemu saudaranya, ketemu temannya. Rasulullah kalau ketemu sahabatnya bagaimana sih? Oh, mengucapkan salam, ditiru. Masuk ke dalam rumah, ditiru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya ittiba'us sunnah. Ikut sama sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi. Ikut sama sunnahnya kanjeng Nabi luar biasa. Dimaafkan dosa-dosanya. Nah, ini kita nggak ngerti sunnah-sunnah Nabi itu yang mana kalau kita nggak ngaji. Sebab itu ngaji. Sebab itu kita datang ke para kiai, ikuti majelis taklim. Di situ diajari fikih. Fikih itu cara Nabi. Diajari cara berwudu. Nabi berwudu bagaimana? Fikihnya sholat. Nabi kalau sholat bagaimana? Semuanya tentang Nabi. Kita ngaji tafsir. Tafsirnya Nabi bagaimana? Dijelaskan asbabun nuzulnya. Itu nanti semuanya berkaitan dengan kanjeng Nabi. Kita ikuti. Kita belajar tajwid, itu semuanya caranya Nabi. Nabi kalau membaca itu bagaimana? Nanti ada macam-macam qiraah sab'ah, qiraah syarah. Itu semuanya cara Nabi. Sebab itu kita ikuti kanjeng Nabi. Untuk konteks sekarang, ayo kita ngaji supaya ngerti mana yang perlakuan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin rahmatullah. Ittiba'us sunnah, ngikut sunnah Nabi itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu ta'zimus sunnah? Memuliakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Kalau ittiba, ikut, seperti tadi ketika kita masuk masjid, cara nanya Nabi bagaimana kaki kanan dahulu baca doa, selesai ittiba. Tetapi kalau ta'zimus sunnah, memuliakan sunnahnya Nabi, ini hati ikut-ikut. Ketika kaki melangkahkan kaki kanan melangkahkan masuk ke masjid, hatinya diangan-angan. 1400 tahun yang lalu kekasihku Nabi Muhammad kalau masuk masjid caranya seperti ini, dan sekarang saya sedang menirunya. Ketika kita nanti kerja ketemu sama teman, apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi kalau ketemu sahabat? Nyampaikan salam, bersalaman, hatinya ikut-ikut. 1400 tahun yang lalu kekasihku Nabi Muhammad kalau ketemu sama sahabatnya seperti ini loh. Dan sekarang saya sedang meniru kekasihku. Mau sholat takbiratul ihram, bagaimana cara Nabi takbiratul ihram? Ditiru. Hatinya ikut-ikut. Artinya apa? Kegiatan yang dia lakukan ini bukan kegiatan kosong, tetapi bermakna karena berlandaskan kemuliaan kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Faedahnya apa taklim sunnah ketika kita lakukan? Agar muncul mahabbah dalam hati kita, agar muncul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini penting? Wallahi billahi, Nabi Muhammad mencintai kita. Ketika Rasulullah sakaratul maut, yang diingat bukan keturunannya, bukan hartanya, yang diingat adalah kita umatnya. Di akhirat juga nanti demikian, Rasulullah sibuk mencari untuk memberikan syafaat, mencari umatnya untuk disyafaat. Demi Allah Nabi Muhammad mencintai kita. Tapi pertanyaannya, apa benar kita cinta sama Nabi?
Apakah kita ketika mengucapkan saya cinta kepada Rasulullah itu lisan saja atau dalam hati juga? Buktinya apa? Nah, sebab itu hati kita ini perlu ditarbiyah. Dengan apa? Pertama, ittiba'us sunnah, kedua ta'zimus sunnah. Kalau muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Katanya Kanjeng Nabi, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kiranya ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama beliau di surga An-Na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وإنقاذ الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم انزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وبلدنا الإندونيسية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. بالصلاة.